Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Purwati dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya semester 5 dan saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah daun nanas sebagai adsorban logam berat Cu. Latar belakang. Perkembangan industri di Indonesia ini sangat meningkat dengan cukup pesat. Seiring dengan perkembangan industri di berbagai bidang menyebabkan semakin pembuangan limbah industri berbahaya bagi makhluk hidup. Jenis limbah yang sulit dikontrol dan mempunyai potensi banyak yang besar adalah limbah anorganik, yang dimana limbah anorganik ini merupakan jenis limbah yang tidak dapat terurai dan kebanyakan mengandung senyawa yang bersifat racun seperti logam berat. Logam berat merupakan logam dalam bentuk terlarut dan tersuspensi, serta mempunyai densitas kurang dari 5 gram atau cm kubik. Logam berat sebenarnya juga dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Akan tetapi, jika jumlah yang masuk melebihi ambang batas ke dalam tubuh makhluk hidup, dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia, seperti menjadi penyebab alergi, mutagen, teratogen, atau karsinogen. Tergantung dari bagian tubuh mana yang terikat dengan logam berat. Jalur masuk logam berat bisa melalui pencernaan, pernapasan, dan kulit. Beberapa logam berat yang sangat berbahaya bagi lingkungan diantaranya tembaga Cu, arsenik, kadmium, timbal, merkuri, nikel, kobalt, dan seng. Salah satu contoh logam berat yang berbahaya dan beracun bagi manusia adalah tembaga. Dalam kondisi normal, logam Cu di perairan dalam bentuk senyawa ion seperti CuCO3. Kita beralih ke metode penelitian, yaitu di mana alat dan bahannya penelitian ini dilakukan di laboratorium limbah. Program studi teknik pengolahan limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Bahan baku adsorben yang digunakan dalam limbah daun nanas. Selanjutnya, bahan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya natrium hidroksida sebagai pelarut untuk delignifikasi amoniak dan natrium dietil tiokarbomat sebagai reagen analisis dan tembaga sulfat sebagai limbah artifisial. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu labu alas bulat, kondensor, termometer, hot plate, magnetik, treater, beker gelas, dan corong pemisah, oven, dan spektrofotometer. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerjanya, yaitu daun nanas dibersihkan dengan air mengalir sampai bersih dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian dihaluskan secara mekanik dengan blender hingga berbentuk serbuk. Serbuk daun nanas diaktifitasi dengan NaOH 9%. Secara konvensionalnya berbanding serbuk daun nanas dan larutan NaOH sebesar 1 berbanding 30. Langkah awal dalam proses delignifikasi dilakukan dengan merendam serbuk daun nanas pada larutan NaOH. Selama didelignifikasi dilakukan dengan merendam serbuk daun nanas dan larutan NaOH selama berbagai 70 dan 90 menit. Setelah proses didelignifikasi selesai dengan padatan dan cairan, dipisahkan dengan kertas saring, kemudian dicuci hingga pH netral, pH 7. Setelah itu dikeringkan di dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah proses didelignifikasi selesai, dilakukan dengan proses pengayakan serbuk daun nanas dengan ukuran 60 mesh. Limbah yang digunakan pada proses adsorpsi merupakan limbah artifisial yang mengandung logam Cu 25 ppm sebanyak 50 mili. Pada berbagai macam variabel, proses adsorpsi dilakukan dengan massa adsorben sebesar 2 gram dan kecepatan mengadukan sebesar 90 rpm selama berbagai waktu, yaitu 30, 60, 90, dan 120. Setelah itu antara padatan dan cairan dipisahkan dengan kertas saring dan diukur absorbasinya dengan spektrofotometer, yaitu UV-Vis dengan sebanyak gelombang 450 nmm. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakterisasi, yaitu metode Cheson.
Kadar selulosa dan lignin pada serbuk daun nanas sebelumnya dan sesudah proses delignifikasi dapat diketahui dengan menggunakan sampel yang telah kering ditimbang sebanyak 1 gram. Yang pertama, ditambahkan dengan Aquades sebanyak 150 ml dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah proses pemanasan selesai, sampel disaring dan dicuci dengan Aquades panas. Padatan yang telah terpisah dikeringkan dalam oven sehingga beratnya konstan. Yang kedua, padatan yang telah kering dari proses sebelumnya kemudian ditambahkan dengan 150 ml larutan H2SO4 1N dan dipisahkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Padatan disaring dari cuci kembali dengan Aquades. Setelah itu padatan dikeringkan. Selanjutnya yang ketiga, padatan kering kemudian direndam dalam 10 ml larutan H2SO4 72% selama 4 jam. Setelah itu ditambahkan 150 ml larutan H2SO4 1N di reflux selama 1 jam. Kemudian dicuci menggunakan Aquades 400 ml hingga pH netral dan dipisahkan pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius hingga beratnya konstan. Yang keempat, selanjutnya setelah itu padatan dibakar dengan menggunakan furnace suhu 500 derajat Celcius hingga menjadi abu dan ditimbang beratnya. Yang kelima, kadar selulosa dan lignin dapat dihitung dengan persamaan. Selanjutnya saya akan membahas yang analisis X-ray diffraction. Penguji XRD dilakukan dengan menggunakan penelitian PW 3773 per X-ray. Radiasi CU pada bilangan gelombang 1,54 dengan voltase 40 kF dan 30 mA. Intensitas relatif direkam pada 20 dari 50 derajat hingga 50 derajat. Perhitungan derajat kristalisasi dilakukan menggunakan persamaan. Selanjutnya, analisis scanning electron microscopy. Morfologi dari material. Untuk setiap proses diamati dengan menggunakan scanning electron microscopy. EPOMA 10 Carl Zeiss Jerman. Sampel dilapisi dengan emas menggunakan sputter cutter. Selanjutnya, baik, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian metode limbah daun nanas, yaitu yang pertama, karakterisasi selulosa nanas sebelum dan setelah proses delignifikasi. Pada penelitian ini, delignifikasi serat daun nanas dilakukan dengan merendam serat daun nanas dan menggunakan larutan NaOH 9% dalam waktu 70 dan 90 menit. Penggunaan larutan NaOH dapat merusak struktur lignin yang kritalis dan amort, serta memisahkan struktur hemiselulosa yang amort. Skema proses perusakan struktur lignin dan hemiselulosa ion OH- dari NaOH akan memutuskan ikatan-ikatan dari struktur dasar dari lignin. Sedangkan ion Na+ akan memberikan dengan lignin membentuk natrium penolat. Natrium penolat ini memiliki sifat mudah larut sehingga akan terlihat warna hitam pada larutan yang disebut dengan lindi hitam, yaitu black liquor. Proses delignifikasi dapat dibuktikan dengan melihat penurunan kadar lignin pada serat daun nanas melalui analisis JSON data. Hasil analisis menggunakan metode ini diperoleh kadar lignin, hemiselulosa, dan selulosa sebelum dan sesudah proses delignifikasi. Peningkatan kadar selulosa diiringi dengan penurunan kadar lignin karena dipengaruhi oleh penggunaan NaOH. Sedangkan dengan semakin lamanya proses delignifikasi, kadar selulosa mengalami penurunan. Penurunan kadar selulosa dikarenakan senyawa-senyawa serat daun nanas yang larut dalam NaOH semakin banyak. Karakteristik selulosa dari serat daun nanas dilakukan dengan analisis SRD.
Analisis XRD bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan selulosa dan mengetahui derajat kristalisasi. Dari selulosa, sebelum dan sesudah proses delignifikasi, hasil analisis XRD selulosa dari serat daun nanas juga dibandingkan dengan selulosa murni. Berdasarkan hasil difaktogram XRD seluruh difaktogram daun nanas sebelum dan sesudah. Setelah proses delignifikasi memiliki puncak pada sudut 20 sekitar 22 derajat dan 16 derajat. Di mana pada sudut puncak tersebut menunjukkan bahwa terdapat plek selulosa. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil difaktogram XRD pada selulosa murni. Pada hasil difaktogram tersebut tidak mengalami perubahan tetapi hanya mengalami perubahan intensitas. Dari hasil analisis XRD juga dapat dihitung nilai derajat kristalitasnya dengan menggunakan persamaan. Hasil perhitungan derajat kristalitas menunjukkan daun nanas sebelum delignifikasi sebesar 5,133%. Setelah proses delignifikasi dengan semakin lama waktu proses delignifikasi, derajat kristalitas dari daun nanas mengalami kenaikan. Kenaikan derajat kristalitas ini dikarenakan lignin yang memiliki struktur amorf. Nanas telah rusak saat memberikan dengan NaOH sehingga hanya tersisa selulosa yang memiliki struktur kristalin. Selesai analisis, Jason dan XRD juga dilakukan. Analisis SEM bertujuan untuk mengetahui perubahan morfologi dari permukaan daun nanas sebelum dan setelah proses delignifikasi. Daun nanas memiliki sifat konduktif sehingga akan mudah terbakar ketika terkena energi sangat tinggi, sehingga diperlakukan pelapisan logam. Pelapisan logam menggunakan emas dengan lapisan yang sangat tipis. Selanjutnya, pengaruh waktu kontak terhadap absorpsi logam Cu. Proses absorpsi dilakukan dengan variasi waktu kontak yang bertujuan untuk melihat pengaruh waktu kontak terhadap kenaikan persen removal logam Cu. Waktu kontak merupakan waktu yang dibutuhkan absorben selulosa daun nanas untuk mengabsorb logam Cu. Semakin lama kontak, maka akan semakin tinggi persen removal logamnya. Hal ini dikarenakan interaksi antara gugus hidroksil OH dengan logam semakin banyak menurut penelitian oleh Zian. Dengan bertambahnya waktu kontak, maka jumlah absorbat yang terserap pada permukaan absorben akan semakin meningkat hingga tercapai titik jenuh. Sisi aktif dari selulosa masih cukup banyak sehingga frekuensi terjadinya ikatan dengan molekul absorbat cukup tinggi pada waktu kontak 90 menit. Gugus aktif selulosa yang diberikan dengan absorbat dalam kodium optimum sehingga dapat meremoval logam Cu dengan maksimal pada waktu kontak 90 sampai 120 menit %. Removal logam Cu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ion logam Cu yang sehingga menyebabkan proses absorpsi menjadi berkurang mencapai kondisi maksimum hingga di mana permukaan absorben menjadi terabsorpsi oleh gugus aktif telah jenuh, yang mengakibatkannya terjadinya proses desorpsi atau pelepasan absorbat kembali sehingga menyebabkan proses absorpsi menjadi kurang. Jadi kesimpulan keseluruhannya adalah
Proses delignifikasi selulosa dari daun nanas dapat dilakukan dengan larutan alkali NaOH 9%. Kandungan selulosa mengalami kenaikan setelah proses delignifikasi sebesar 59,12%. Pada waktu delignifikasi 70 menit dan 55,10% setelah waktu delignifikasi 90 menit serta nilai derajat kristalinitasnya mengalami kenaikan hingga 65,90 derajat. Sedangkan dari hasil analisis SEM menunjukkan terjadinya perubahan morfologi menjadi lebih kasar. Daun berongga setelah proses delignifikasi dengan semakin lama waktu sedangkan untuk proses absorpsinya kondisi optimum untuk persen removal dicapai saat menggunakan absorben selulosa daun nanas dengan proses delignifikasi selama 70 menit. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.